Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pemirsa Madu TV yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam majelis ilmu untuk menyelesaikan pengajian kitab Jawahir al-A'immah fi tafsiri juz'i amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dan menganugerahkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan tafsir surah Al-Ikhlas di bagian akhir atau ayat yang terakhir. Jangan lupa mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ay la nadhira, tegese ora ana serupa iku maujud lahu ketuwe Allah. Biwajhin kelawan segi suwiji minal wujuhi saking pira-pira segi. Wal kuf'u lan utawi al kuf'u iku al mathilu serupa. Hadirin rahimakumullah. Walam yakul lahu kufuwan ahad adalah salah satu dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tanzih,
tanzihullah an musyabahatil makhluqin. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang tanzih. Tanzih itu artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluk. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan, menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk. Di antaranya dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah baik dalam satu segi maupun dalam semua segi, dan Allah tidak menyerupai makhluknya baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Kemudian ayat ini walam yakul lahu kufuwan ahad, maknanya tentang tanzih ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Baik satu segi saja itu tidak. Allah tidak serupa dengan makhluknya meski hanya dalam satu segi, apalagi dua segi, tiga segi, atau seluruh segi. Tidak, sama sekali Allah tidak serupa dengan makhluknya. Saya dengan kamu itu sama atau beda? Sama dalam satu segi, dalam sebagian segi, beda dalam sebagian segi yang lainnya. Dari sebagian segi kita sama-sama manusia, sama. Kita sama-sama punya anggota badan, punya mata, punya telinga, punya lisan, punya kaki, dan seterusnya. Dari sebagian segi kita sama-sama memiliki bentuk, sama-sama memiliki ukuran, sama-sama bertempat di suatu tempat, sama-sama berada pada arah tertentu. Dari sebagian banyak segi ini kita sama. Tetapi dari segi yang lain kita berbeda. Dari sisi umurnya beda, dari sisi ukuran tingginya beda, ukuran lebarnya beda, dari segi warna kulitnya beda, dari segi ketampanannya beda kita. Jadi beda dalam sebagian segi, sama dalam sebagian segi. Itu manusia dengan manusia. Bahkan saya dengan tembok pun ada sebagian segi yang sama, yaitu sama-sama benda, sama-sama memiliki ukuran. Jadi sama dalam sebagian segi, tapi beda dalam sebagian segi yang lainnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk itu sama sekali tidak sama. Sama sekali berbeda. Dalam satu segi pun tidak. Enggak ada keserupaan Allah dengan makhluknya meski dalam satu segi. Sama sekali tidak. Allah Al-Khaliq, kita makhluk. Al-Khaliq tidak serupa dengan makhluknya meski dalam satu segi pun. Nah, sehingga dari sini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda. Bukan benda sama sekali. Bukan benda yang berukuran, bukan benda yang tersusun yaitu jisim, juga bukan al-jauharul fard. Bukan sama sekali Allah bukan berupa jauhar, bukan berupa benda, bukan jisim, bukan al-jauharul fard, bukan, kemarin sudah kita jelaskan, bukan sesuatu yang tersusun, bukan sesuatu yang tidak tersusun yang berupa al-jauharul fard, bukan benda sama sekali. Bukan benda yang bisa disentuh dengan tangan seperti manusia atau tembok atau kayu, batu, tidak seperti itu. Allah juga bukan benda yang tidak bisa disentuh dengan tangan.
yang disebut dengan al-jismu al-latif, seperti udara. Udara ini berupa benda. Kita tidak bisa menyentuhnya. Cahaya, di dalam ruangan ini ada cahaya berupa benda. Kita tidak bisa menyentuhnya. Allah bukan seperti benda yang kasif yang bisa disentuh dengan tangan. Allah juga tidak seperti benda latif yang tidak bisa disentuh dengan tangan. Allah sama sekali bukan berupa benda. Dan tidak bersifatan dengan sifat-sifat benda. Sifat benda jumlahnya sangat banyak. Dan Allah tidak satupun disifati dengan sifat-sifat benda tersebut. Sifat benda diantaranya memiliki bentuk. Allah tidak memiliki bentuk. Manusia atau makhluk ada yang bentuknya itu lonjong, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya persegi panjang, dan seterusnya. Nah, makhluk pasti memiliki bentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti makhluk, tidak bersifatan dengan sifat makhluk, maka Allah tidak berbentuk. Tidak boleh dikatakan Allah itu bulat atau Allah itu kotak, enggak. Nah, sama sekali Allah tidak memiliki bentuk. Sifat makhluk yang kedua adalah memiliki ukuran. Nah, setiap makhluk pasti memiliki ukuran. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya sedang, ada ukurannya besar, ada yang ukurannya sangat besar, ada yang ukurannya sangat kecil, dan sebagainya. Tetapi setiap makhluk pasti punya ukuran. Saya punya ukuran, dia punya ukuran, dia punya ukuran, dia punya ukuran. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya sedang, ada yang besar sekali, dan sebagainya. Jadi ada yang besar sekali di sana, atau ada yang kecil sekali. Semuanya memiliki ukuran. Mana yang nggak memiliki ukuran? Semut pun punya ukuran. Langit memiliki ukuran. Arasy memiliki ukuran. Arasy yang akbar al-makhluqat hajman, makhluk yang paling besar ukurannya juga memiliki ukuran. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui ukurannya karena saking besarnya. Jadi semua makhluk itu memiliki ukuran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki ukuran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan dia kecil, dia besar, dia sedang, dia sangat besar sekali. Tidak boleh diyakini seperti itu. Ketika kita umat Islam membaca takbir, kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, sering diartikan Allah itu maha besar. Apa artinya Allah itu maha besar? Bukan besar ukurannya. Jadi bukan besar ukurannya, tetapi besar kekuasaannya. Allah itu kekuasaannya lebih besar dari kekuasaan makhluk yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari segi kekuasaannya itu yang besar, bukan dari segi ukurannya. Karena ada sebagian orang yang meyakini ketika membaca Allahu Akbar, dia meyakini bahwa Allah itu ukurannya sangat besar, lebih besar dari semua makhluk. Dia mengatakan, dia meyakini, dia membayangkan bahwa Allah itu punya tangan. Tangannya tangan raksasa, besar. Kepalanya besar, kakinya besar, matanya besar. Pokoknya serba besar. Dia meyakini itu. Sehingga dia menghayalkan, membayangkan bahwa Allah itu adalah seperti manusia raksasa yang duduk bersila di atas arsy. Wal'iyadzubillah, keyakinan yang rusak, keyakinan yang salah, keyakinan yang batil, yang menyimpang dari akidah Rasulullah dan para sahabatnya, akidah umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki ukuran. Allahu Akbar artinya Allah
itu maha besar dari segi kekuasaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat makhluk yang berikutnya, yang pertama memiliki bentuk tadi, kemudian memiliki ukuran. Kemudian sifat makhluk yang berikutnya itu bertempat. Semua makhluk itu pasti bertempat. Nggak ada yang nggak bertempat. Kita makhluk, kita semuanya bertempat. Saya bertempat di depan, kalian bertempat di belakang. Ada yang di samping kanan saya, ada yang di samping kiri saya. Atap ini, kipas angin bertempat di atas saya. Ini banner bertempat di belakang saya. Mikrofon bertempat di dekat mulut saya dan sebagainya. Artinya apa? Semuanya pasti bertempat. Baik itu benda yang kasif seperti kita, benda yang bisa disentuh dengan tangan itu bertempat. Dan itu tanpa kita mikir sudah tahu kalau benda-benda kasif itu bertempat. Karena kita bisa menyaksikannya secara langsung. Demikian juga benda latif. Benda yang tidak bisa disentuh dengan tangan itu juga bertempat. Kita saksikan cahaya. Nah, di dalam ruangan ini ada cahaya. Kita lihat keluar, gelap. Berarti cahaya ini bertempat di dalam ruangan ini, dalam aula ini. Gelap juga benda latif, dia bertempat di luar ruangan. Angin benda latif, tidak bisa disentuh dengan tangan. Angin juga bertempat. Di siang hari ketika angin bertiup, kita melihat di luar ada pepohonan bergerak-gerak daunnya, menunjukkan bahwa angin bertempat di sana. Di sini tidak tidak bertempat di sini. Ketika kipas angin kita nyalakan, di sini terasa dingin, di sana tidak terasa dingin. Berarti angin bertempat di sini, tidak bertempat di sana. Jadi semua makhluk berupa apapun itu makhluknya pasti berada pada suatu tempat tertentu. Nggak ada makhluk yang tidak bertempat. Para malaikat bertempat di atas arsy. Manusia bertempat di atas bumi. Ada yang bertempat dari sisi negara, ada yang bertempat di Indonesia, di Malaysia, ada yang bertempat di Arab, ada yang bertempat di Amerika, di Australia, di Eropa dan seterusnya. Kalau lebih dirinci lagi, ada yang bertempat di Kediri, ada yang bertempat di Surabaya, di mana lagi, dan seterusnya, di kota-kota. Kalau dirinci lagi, ada yang bertempat di Jati, ada yang di Kuagian, ada yang bertempat di Sumbersari, dan seterusnya. Dirinci lagi, di Jati ada yang bertempat di rumah ini, ada yang bertempat di rumah tetangga, dan sebagainya. Kalau dirinci lagi, ada yang bertempat di depan, ada yang di belakang, ada di kiri, semuanya bertempat. Makhluk itu pasti bertempat. Manusia atau lainnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya, tidak ada makhluk yang serupa dengannya, baik dalam satu segi maupun semua segi. Maka secara pasti tegas kita mengatakan Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Tidak bertempat di bumi, tidak bertempat di langit, tidak bertempat di arsy, tidak bertempat di satu tempat pun. Tidak bertempat di semua tempat, juga tidak bertempat di satu tempat tertentu. Sama sekali Allah itu tidak bertempat. Kenapa? Karena Allah nggak serupa dengan makhluknya. Kalau alasan bahwa Allah ada tanpa tempat, itu banyak sekali. Dari sisi yang sekarang sedang kita jelaskan, Allah tidak serupa dengan makhluknya, kita mengatakan Allah ada tanpa tempat. Karena bertempat itu adalah sifat makhluk. Yang bertempat itu makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk, maka berarti Allah ada tanpa tempat. Dari segi bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan kepada makhluknya.
itu juga mengatakan Allah ada tanpa tempat. Karena tempat itu makhluk, bertempat pada suatu tempat berarti membutuhkan pada tempat. Sedangkan Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan kepada makhluknya, maka Allah ada tanpa tempat dan seterusnya. Ini penting untuk kita tegaskan dan kita ulang-ulang keyakinan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahasanya Allah itu ada tanpa tempat. Kenapa? Karena ada sebagian orang mengaku sebagai orang Islam. Dia meyakini Allah itu bertempat di atas arsy. Ada sebagian mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas langit. Ada sebagian mereka mengatakan Allah itu di mana-mana ada. Di sini ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Sampai di dalam WC juga ada. Semua bertempat di semua tempat. Ada sebagian yang meyakini keyakinan itu. Yang benar berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma', berdasarkan logika adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya, makhluk bertempat, maka Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tidak bertempat di suatu tempat sama sekali. Jika ada ayat, sebagian ayat atau sebagian hadis yang mengindikasikan seolah dikatakan bahwa Allah itu bertempat di atas arsy atau di atas langit, maka itu harus ditakwilkan. Karena itu adalah ayat mutasyabihat yang memiliki makna, bukan hanya satu makna, yang memiliki makna ganda. Kita harus merujuk dalam memahaminya pada ayat muhkamat yang menegaskan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sebagian ulama mengatakan maknanya Allah itu menguasai arsy. Tidak ada satu ulama Ahlus Sunnah pun yang mengatakan artinya Allah bersemayam di atas arsy. Amintum man fis sama. Sebagian ulama mengatakan man fis sama itu malaikat, bukan Allah berada di atas langit. Dan seterusnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allahu mawjudun bila makan. Artinya Allah ada tanpa tempat. Dalam bahasa Inggris Allah exists without place. Dalam bahasa Jawa Allah wonten tanpa panggenan. Nah, dan seterusnya. Ini keyakinan yang harus dipegang, tidak boleh dilepas sampai dengan mati, karena meyakini Allah bertempat berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, menentang ayat laisa kamitslihi syai', menentang ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, menentang ayat walillahil matsalul a'la, menentang ayat fala tadribu lillahil amsal, menentang ijma', menentang hadis dan seterusnya. Rasulullah berfirman, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Pada azal Allah itu ada dan belum ada sesuatu pun selainnya. Belum ada sesuatu pun selainnya. Artinya pada azal Allah ada, belum ada langit. Allah ada tanpa langit. Pada azal Allah ada, belum ada arsy. Allah ada tanpa arsy. Pada azal bumi belum ada, Allah ada tanpa bumi. Pada azal Allah ada dan belum ada tempat, Allah ada tanpa tempat. Sebagaimana Allah pada azal, Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat, maka Allah Subhanahu wa taala juga ada tanpa tempat setelah terciptanya tempat. Itu dijelaskan oleh Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu misbahut tauhid. Beliau mengatakan kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Kanallahu wala makan. Allah pada azal itu ada wala makan dan belum ada tempat.
Allah ada pada azal, belum ada tempat, belum ada langit, belum ada arsy, belum ada bumi, belum ada tempat yang lainnya. Allah ada tanpa tempat. Wa huwal an, dan sekarang setelah Allah menciptakan tempat, Allah menciptakan bumi, langit, alama alaihi kan, Allah tetap seperti semula, tetap ada tanpa tempat, tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Ini keyakinan dari umat Islam. Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjelaskannya. Maka waspada terhadap keyakinan yang menyimpang, yang mengatakan Allah itu bertempat di suatu tempat tertentu. Hadirin rahimakumullah, itu sifat makhluk yang ketiga. Sifat makhluk yang lainnya berada pada suatu arah tertentu. Makhluk itu pasti berada pada arah. Ada kalanya di arah depan, di arah belakang, di arah kanan, di arah kiri, di arah atas, di arah bawah. Pasti berada pada salah satu dari arah yang 6. Nah, 6 itu arah yang secara global, secara umum. Kalau dirinci lagi, arah lebih dari 6. Ada utara, ada barat daya, barat laut, timur laut, dan sebagainya. Itu arah. Tapi secara umum yang besar, timur atau barat, itu kalau dari sisi arah itu. Timur, barat, kemudian selatan, utara. Itu secara global. Ada yang lebih, apalagi yang lebih umum, yaitu depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu yang lebih umum lagi. Karena kalau timur, barat, selatan, utara itu paten, sesuatu yang paten. Tetapi kalau depan, belakang, apalagi kalau itu orang Riau banyak yang nggak paham. Mana timur, mana barat, mana utara nggak paham. Taunya depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu paham semuanya. Itu tentang masalah arah. Jadi kalau kita misalnya, saya seperti ini menghadap ke timur, saya sedang menghadap ke timur, maka di sana depan, di sana belakang. Ketika saya menghadap ke barat, maka barat jadi depan, timur jadi belakang. Ketika saya menghadap ke selatan, maka depannya menjadi selatan, belakangnya menjadi utara. Ketika saya menghadap ke utara, maka depannya menjadi utara, belakangnya menjadi selatan. Jadi kanan kirinya juga berubah. Kemana saya menghadap, kanan kiri berubah. Yang nggak berubah atas sama bawah. Kecuali kalau saya jungkir balik, mungkin atasnya menjadi di bawah, bawahnya menjadi atas, atasnya menjadi bawah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk semuanya seperti itu, berada pada arah tertentu. Ada kalanya dia di depan, ada kalanya dia di belakang, ada kalanya dia di kanan, di kiri, di atas, di bawah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak serupa dengan makhluknya, maka Allah ada tanpa arah. Allah tidak berada di arah atas. Allah tidak berada di arah bawah. Allah tidak berada di arah kanan, tidak di arah kiri, tidak di arah depan, tidak berada di arah belakang. Sama sekali Allah ada tanpa arah. Jihah. Allah mawjudun bila makan, bila jihah. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Sifat makhluk yang berikutnya adalah yajri alaihi zaman. Makhluk itu pasti berlaku baginya zaman. Berlaku baginya zaman. Dipastikan seperti itu, nggak ada makhluk yang tidak berlaku baginya zaman. Pasti makhluk itu berlaku zaman. Zaman dulu,
zaman sekarang, zaman yang akan datang. Kita manusia, berlaku bagi kita zaman. Dulu saya kecil, kemudian saya agak membesar sehingga dewasa, kemudian menjadi tua, kemudian mati. Itu berarti berlaku baginya zaman. Dulu saya begini, sekarang begini. Dulu, jadi berlaku bagi kita zaman, masa. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berlaku baginya zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidak dikatakan Allah zaman dulu. Tidak dikatakan Allah zaman sekarang. Tidak dikatakan Allah zaman yang akan datang. Azali itu bukan zaman. Ketika kita mengatakan azaliyun, karena sebagian orang memaknai azali itu dengan zaman, yaitu dia mengatakan zaman azali. Dia mengatakan zaman azali. Nah, azali itu bukan zaman. Apa itu azali? Artinya azali adalah keberadaan tanpa permulaan. Nah, jadi keberadaan tanpa permulaan itu yang disebut dengan azali. Bukan artinya zaman dulu, bukan artinya zaman dulu sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Dalam buku-buku di sekolah sering saya temukan disebutkan zaman azali. Orang juga banyak yang menyebut istilah zaman azali. Azali itu bukan zaman, tetapi artinya adalah keberadaan tanpa berpermulaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu diluruskan agar tidak salah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci dari berlaku baginya zaman. Kalau makhluk semuanya itu berada pada zaman tertentu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sama sekali serupa dengan makhluknya. Itu marra alaihi zaman. Dan masih banyak sifat-sifat makhluk yang lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh disifati dengan sifat-sifat tersebut. Mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk satu saja, maka seseorang telah jatuh pada tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Sehingga Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan wa man washafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Wa man wasafallaha, barang siapa yang mensifati Allah bima'nan dengan bisifatin min sifatil bashar, barang siapa yang mensifati Allah dengan satu sifat saja dari sifat-sifat manusia, maka dia telah dia telah kufur. Satu saja. Seseorang mensifati Allah dengan satu sifat saja dari sifat makhluk, sifat manusia, maka dia telah kufur. Bagaimana jika mensifatinya dengan sifat makhluk seluruhnya? Seperti orang Wahabi, mereka mensifati Allah dengan banyak sekali sifat makhluk. Mereka meyakini Allah itu memiliki bentuk, memiliki ukuran, bertempat, berlaku baginya zaman, bersemayam, duduk, dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Orang yang mensifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat manusia, sifat makhluk, maka dia telah kufur. Karena itu harus seseorang waspada ya, dengan
keyakinan-keyakinan menyimpang. Karena saat ini pada masa sekarang ini itu banyak sekali paham-paham yang menyimpang akibat tidak belajar ilmu akidah, tidak belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Sebenarnya mudah kalau seseorang belajar sedikit saja tentang sifat wajib bagi Allah dan memahaminya. Keyakinan Allah ada tanpa tempat itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Ini kita sampaikan karena ada sebagian orang itu menganggap ketika kita mengatakan Allah ada tanpa tempat, menganggap ini sesuatu hal yang baru, kayak nggak pernah dengar. Padahal kalau sedikit saja kita buka kitab para ulama yang kecil, yang paling kecil pun mengatakan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Mungkin bahasanya bukan Allah maujudun bila makan, tetapi maknanya itu sama. Maknanya sama. Kalau kita ingin tahu ibarah dari para ulama yang mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat, itu bisa dilihat penjelasan para ulama ketika menjelaskan pertama sifat mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya beda dengan makhluk, atau yang kedua pada penjelasan tentang sifat qiyamuhu binafsihi. Banyak dijelaskan dalam pembahasan sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah itu tidak butuh kepada makhluk, termasuk Allah itu la yahtaju ila mahallin yahullu fihi. Allah itu tidak membutuhkan kepada mahal. Apa artinya mahal? Mahal tempat. Allah tidak membutuhkan kepada tempat untuk ditempati. Nah, silahkan dilihat dalam penjelasan itu dalam kitab Aqidatul Awam, syarahnya atau dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah atau syarahnya, dalam kitab Jawharatut Tauhid, dalam kitab-kitab akidah yang lainnya pasti dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Bahkan sebagian sangat rinci sekali dalil-dalil akli yang dikemukakan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihadu sittu kasairil mubtada'at. Jadi beliau ini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, namanya Ahmad bin Salamah. Beliau ini ulama salaf karena lahir tahun 227 Hijriah dan wafat tahun 321 Hijriah. Berarti minas salaf, karena as-salaf mereka yang hidup 300 tahun pertama Hijriah atau 3 abad pertama Hijriah. Dan beliau hidup pada abad 3 Hijriah. 3 Hijriah sampai awal abad 4 Hijriah. 227 itu abad 3. Sampai wafatnya 321 awal abad 4. Berarti beliau minas salaf, termasuk ulama salaf. Beliau mengatakan ta'ala, yaknillah, yakni Allah itu maha suci, anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati. Allah maha suci dari had. Apa itu had? Al-had wal hajam. Al-mahdud inda ulama'id tauhid ma lahu hajam saghiran kana aw kabiran.
Wal haddu indahum huwa al-hajm in kana saghiran wa in kana kabiran. Mahdud menurut ulama tauhid adalah sesuatu yang memiliki bentuk, baik bentuknya kecil maupun bentuknya besar. Dan had menurut mereka ulama tauhid adalah bentuk itu sendiri, baik bentuknya kecil, bentuknya itu ukurannya kecil ataupun ukurannya besar. Sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran namanya had. Dia mahdud. Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan ta'ala anil hudud. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari memiliki bentuk dan ukuran baik kecil maupun besar. Ini seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Wal ghayati, Allah itu maha suci dari batas-batas akhir. Allah ta'ala anil arkan. Al-arkan dari sisi-sisi. Seperti kita memiliki sisi. Wal a'dha, Allah maha suci dari memiliki anggota badan yang besar, kepala, kemudian dada, kaki. Allah maha suci dari memiliki anggota badan yang besar, tangan. Wal adawat, Allah maha suci dari memiliki anggota badan yang kecil seperti mata, lisan, hidung, jari-jari. Allah maha suci sama sekali dari anggota badan. Wala adawat wala tahwihil jihatus sittu. Allah tidak berada pada arah yang 6, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Kasairil mubtada'at, sebagaimana makhluk yang lainnya pasti bersifatan dengan sifat-sifat tersebut. Penekasan dari seorang ulama salaf, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Risalah Ahlus Sunnah yang terkenal dengan sebutan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah bukan hanya diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah saja, tetapi juga diterima oleh siapa? Oleh orang Wahabi juga. Orang Wahabi juga mempelajari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah meskipun dengan syarah yang ala mereka. Syarah penjelasan versi Wahabi, sehingga sebagian matan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu dihilangkan. Dihilangkan karena enggak sesuai dengan akidah mereka. Tapi Abu Ja'far At-Tahawi diakui oleh orang Wahabi sebagai ulama salaf, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada sebagian perkataan dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah yang kemudian dihapus. Kenapa? Karena enggak sama dengan akidah mereka. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah persis akidah kita seperti akidah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ulama salaf, dan juga para ulama yang lainnya. Ini penting kita jelaskan sehingga agak panjang kita menjelaskannya. Jika diperpanjang maka akan masih sangat panjang, karena ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis, ada perkataan-perkataan ulama yang menegaskan Allah nggak serupa dengan makhluk. Selain juga ada dalil akli yang mengatakan bahwa Al-Imam Abu Hanifah mengatakan anna yusbihul khaliqu makhluqahu, artinya mustahil. Anna artinya yastahil, mustahil kalau al-khaliq itu serupa dengan makhluknya. Akal kita mengatakan yang membuat meja enggak serupa dengan meja, yang membuat mikrofon enggak sama dengan mikrofon, yang membuat kursi enggak sama dengan kursi, yang membuat pasti beda dengan sesuatu yang dibuatnya. Anna yusbihul khaliq makhluqahu. Maka Allah yang menciptakan manusia pasti enggak sama dengan manusia. Allah yang menciptakan jin pasti beda dengan jin.
Allah yang menciptakan malaikat pasti tidak serupa dengan malaikat. Allah yang menciptakan cahaya pasti tidak serupa dengan cahaya. Allah bukan cahaya dan tidak serupa dengan cahaya. Allah yang menciptakan makhluk pasti tidak serupa dengan makhluk. Itu dalil akli. Dalil akal kita mengatakan bahwa Allah Al-Khaliq pasti berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Hadirin rahimakumullah, kita baca sedikit lagi. Warawa al-Bukhari. Itu keterangan tentang satu ayat yang sangat penting, sengaja kita sendirikan penjelasannya. Warawalan was ngriwayataken sapa al-Bukhari Imam Bukhari fi sahihihi ing dalam sahih al-Bukhari. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu satemene Abu Sa'id al-Khudri iku sami'a was krungu sapa Abu Sa'id rajulan ing wong lanang yaqra'u maca sapa rajul qul huwallahu ahad yuraddiduha. Maksudnya sampai lengkap satu surah. Bukan qul huwallahu ahad, itu aja yang diulang-ulang, tapi dia membaca surah qul huwallahu ahad secara berulang-ulang. Falamma asbaha mongko tatkalane wis isuk sapa Abu Sa'id al-Khudri jaa teka sapa Abu Sa'id ila Rasulillahi maring Rasulillah. Fadzakara nuli nutur sapa Abu Sa'id al-Khudri dzalika ing mangkono cerita tentang seorang laki-laki yang membaca surat Al-Ikhlas lahu maring Kanjeng Nabi. Wa ka'anna ar-rajula lan kaya-kaya sak temene wong lanang iku yataqaluha ayaraha yataqaluha ngentengaken sapa rajul ing wacan iku ayaraha tegese ningali ing amalan syai'an ing suwi-wiji qalilan kang setitik. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi walladzi lan demi zat nafsi kang utawi awak dhewe ingsun iku biyadihi ana ing kekuasaane innaha satemene suratul Ikhlas iku la ta'dilu yakti nandingi apa suratul Ikhlas thulutsal Qur'ani ing sepertigane Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Jadi ini tentang fadilah dari suratul Ikhlas, membaca suratul Ikhlas. Bahwa suratul Ikhlas itu ta'dilu, dikatakan Nabi la ta'dilu thulutsal Qur'an. Jadi kisahnya diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Abu Sa'id Al-Khudri itu mendengar ada orang itu baca surah Al-Ikhlas ini berkali-kali, diulang-ulang. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang lagi. Artinya berkali-kali dia membaca suratul Ikhlas. Kemudian ketika pagi beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan tentang hal tersebut. Seolah-olah menganggap hal itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh. Kenapa? Karena surat yang pendek, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dibaca bukan suratul Baqarah atau surah Ali Imran atau An-Nisa, tetapi surah yang pendek. Sehingga ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwa membaca surat Al-Ikhlas satu kali saja itu sudah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kalau membacanya 3 kali, maka sudah membaca seluruh Al-Quran. Kalau kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali sebanding dengan berapa? Sepertiga Al-Quran. Kalau membaca 2 kali, berarti 2/3 Al-Quran. Kalau membaca 3 kali, berarti seluruh Al-Quran. Jadi besar sekali fadilahnya membaca suratul Ikhlas. Selain bahwa dalam suratul Ikhlas itu isinya adalah tentang tauhid, tentang ma'rifatullah, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Maka membacanya itu fadilahnya sangat besar. Di antaranya dikatakan dia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Tapi jangan bilang kalau begitu saya tiap hari baca kulhu aja, nggak usah baca ayat yang lain misalnya. Cukup saya baca 3 kali, habis itu nggak pernah baca Al-Quran yang lainnya. Cuman qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah dapat sepertiga. Kemudian baca lagi, dapat sepertiga lagi, dapat lagi sepertiga lagi. Udah baca Quran seluruhnya tiap hari. Itu maksudnya bagaimana? Bukan berarti persis ya, bukan berarti persis kita membaca Al-Quran khatam itu bisa seharian. Bukan berarti pahalanya itu sama persis. Membaca kulhu 3 kali itu berarti pahalanya persis dengan membaca seluruh Al-Quran yang menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan seharian. Berarti pahalanya sama. Enggak, tidak seperti itu maksudnya. Karena jika persis pahalanya seperti itu ya nggak ada orang baca Quran, cukup baca kulhu aja 3 kali. Karena al-ajru ala qadri ta'ab secara umum ya. Meskipun ada pengecualian, tetapi secara umum pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan, kadar kecapean seseorang dalam melakukannya. Sesuatu yang itu berat, sulit untuk dilakukan, biasanya pahalanya itu besar. Membaca Al-Quran seluruhnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan tenaga, pengorbanan, waktu dan seterusnya. Tentu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sekedar seseorang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Karena itu maksudnya di sini menyerupai, tidak sama persis, ya, tidak sama persis, tetapi menyerupai dengan membaca Al-Quran sepertiga dari Al-Quran. Yang di situ tidak ada suratul Ikhlasnya. Jadi pahalanya tidak sama persis bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran seluruhnya. Tetapi hanya sekedar menyerupai pahalanya. Tidak sama persis pahalanya dengan membaca Al-Quran sepertiganya, atau kalau 3 kali menjadi seluruh Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, maka ya kita sering baca suratul Ikhlas ini dengan menghayati maknanya, karena ini menjelaskan tentang masalah tauhid, menjelaskan tentang masalah akidah. Surah ini menjadi surah mulia karena itu. Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran itu ayat apa? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Kenapa Ayatul Kursi? Karena isinya tentang tauhid. Isinya tentang tauhid. Surah Al-Ikhlas menjadi surah yang mulia juga. Kenapa? Karena isinya tentang tauhid juga. Menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Yang mana kita tahu bahwa tauhid itu kewajiban yang paling wajib. Iman kepada Allah dan Rasulnya, mentauhidkan Allah, ma'rifatullah adalah pengetahuan yang paling utama dan yang pertama yang harus dipelajari. Dan itu ada dalam suratul Ikhlas. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.